Bantuan hukum itu berbagai macam versi ya. Kalau di dalam masyarakat itu ada sekelompok pengacara membentuk namanya lembaga bantuan hukum. Nah, itu biasanya atas inisiatif atau atas dari satu visi masing-masing pengacara tadi. Ya. Atau ada juga yang ditunjuk oleh pengadilan, ya, yang nanti itu akan mengacu kepada prodeo. Sementara yang dibentuk oleh sekelompok orang itu memang sesuai amanat undang-undang, pasal 22 itu setiap pengacara, setiap advokat diwajibkan untuk memberikan paling sedikit, ada memang persentasenya. Paling sedikit itu memberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai netizen semua di luar sana, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik selalu. Oke teman-teman, ketemu lagi sama aku, Cindy Monique, yang akan memandu jalannya Diksi pada hari ini. Oke, langsung aja. Tema Diksi kita pada hari ini tuh apa sih ya? Jadi tema Diksi kita pada hari ini yakni mendengarkan keadilan, membantu rakyat kecil melalui bantuan hukum. Dengan siapa nanti kita akan berbicara dan berbincang-bincang? Langsung kita panggil yakni Bapak Indra Bayu SH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, agak deg-degan ya teman-teman berkenalan dengan Pak Indra Bayu ini. Oke Pak, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak diri Bapak Indra Bayu ini sebagai apa dan sekarang kedudukannya sebagai apa juga. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Indra Bayu, ya, lulusan Brawijaya angkatan 97. Pada waktu itu di tahun 2001 langsung merantau ke Jakarta, ya, cuma melenceng dari dunia hukum. Masuk menarik ke ini. dunia perekonomian di perusahaan falas. Baik. Ya, kemudian di tahun 2004 menduduki jabatan tertinggi sebagai direktur. Disitulah kemudian terlecut jiwa hukumnya kembali. Kembali ke awal ya Pak. Alam ya. Alam. Ke tupoksi bahwa kita ini adalah penegak hukum. Betul. Nah, karena ada masalah di perusahaan itu sehingga memanggil 10 pengacara yang salah satunya mungkin masih masuk jajaran top, yaitu Iqbal Hadromi. Nah, pengacara Iqbal Hadromi zaman dulu ya. Beratnya sekarang ini mungkin sejajar dengan Hotman Paris ya. Karena saya masih muda waktu itu, umur 28 ya. Muda sekali ya Pak. Muda sekali. Kemudian saya ditanya oleh pengacara tadi, dari lulusan apa? Saya lulusan hukum. Sudah, kamu pulang aja dulu, belajar hukum yang benar. Kalau sudah menjadi pengacara, lawan saya. Disitulah akhirnya saya pulang kembali ke Malang untuk mengikuti. Dari Jakarta ke Malang lagi ya Pak? Ke Malang lagi mengikuti PKPA di tahun 2007. Nah, kemudian kita lolos dan berkutat dalam dunia pengacara, sehingga ilmu-ilmu yang kita peroleh tidak hanya berkutat kepada hukum, tapi berkutat kepada sosiologi hukum, yang mana ternyata banyak masyarakat yang kurang mampu dan kurang dipedulikan dengan pengacara-pengacara seperti kita. Betul ya Pak. Berbicara tentang bantuan hukum itu sendiri Pak, mungkin teman-teman di luar sana ada yang nggak tahu nih Pak, atau ada yang tahu tapi ternyata kurang tepat. Nah, bantuan hukum sendiri itu apa sih Pak? Jadi bantuan hukum itu berbagai macam versi ya. Kalau di dalam masyarakat itu ada sekelompok pengacara membentuk namanya lembaga bantuan hukum. Nah, itu biasanya atas inisiatif atau atas dari satu visi masing-masing pengacara tadi. Ya.
atau ada juga yang ditunjuk oleh pengadilan, ya, yang nanti itu akan mengacu kepada prodeo. Prodeo. Sementara yang dibentuk oleh sekelompok orang itu memang sesuai amanat undang-undang, ya, pasal 22 itu setiap pengacara, setiap avokat diwajibkan untuk memberikan paling sedikit, ada memang persentasenya, paling sedikit itu memberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Tapi frasa cuma-cuma ini yang saya kurang sreg dengan hati saya, karena apa? Tidak mungkin seseorang klien itu memberi apa tanpa sepersen pun akan cuma-cuma. Maka kalau seharusnya saya mau mengajukan tambahan atau judicial review untuk di JR-kan ya Pak ya? Diganti cuma-cuma itu menjadi seikhlasnya. Karena begini, kalau cuma-cuma 1 sen pun Anda nggak akan dapat menerima. Iya betul. Padahal rata-rata klien itu paling tidak dia masih punya hati nurani. Seperti contoh ketika pengacara ke rumahnya, disuguhi kopi. Oh iya ya Pak ya. Dikasih rokok, itu kan berupa uang. Betul. Nah itu sebenarnya saya nggak setuju. Jadi kalau bilang cuma-cuma ini yang bagaimana? Karena rata-rata juga ada yang karena ingin berkontribusi kepada pengacara yang sudah membantu, kadang dikasih uang 100.000, ada yang 10.000, ada yang berupa rokok, bahkan ketika dia punya bercocok tanam, ada yang berhasil dikasih panen ya Pak ya? pisang, seperti yang saya alami ketika pertama kali membuat LBH, itu diberi pisang 1 tandan sama semangka sama pepaya. Enak ya Pak ya? Karena lupa, saya nggak pernah buka-buka bagasi mobil. 1 minggu bosok semua. Waduh, sayang banget nih Pak. Gitu. Artinya kita kalau dalam hal terjun ke dalam bantuan sosial ke masyarakat, kalau saya prinsip saya adalah ikhlas. Segala rezeki dipercayakan kepada Allah SWT. Tapi kalau kita sudah niatnya memang ingin mencari materi, jangan sekalipun Anda menyentuh ke pro bono maupun prodeo. Karena impactnya terhadap kasus lain Anda akan mengalami kerugian atau kekalahan. Oh iya betul. Di situ. Karena dari keikhlasan itu tadi. Karena ndak ikhlas dia, karena kadang rata-rata cuma dikasih segini, sehingga perjuangan terhadap orang itu tidak maksimal. Iya, kalau kata orang Jawa ngundat gitu ya. Betul. Kita ambil faktanya. Saya nggak akan menutupi. Silakan nanti teman-teman pengacara protes ke saya, monggo. Karena rata-rata perjuangan di dalam prodeo atau pro bono itu tidak maksimal. Kita harus berkaca diri, introspeksi. Para pengacara yang prodeo atau enggak itu rata-rata ketika mereka bersidang, banyakkan kasus narkoba, kekerasan pada anak yang orang-orang nggak punya. Itu kebanyakan tidak pernah maksimal. Dari apa? Dari pertama pledoi pembelaannya, mulai dari bukti dan mulai dari kesimpulan. Rata-rata mereka hanya mengikuti irama di persidangan. Padahal kalau sebelum masuk ke persidangan itu banyak alat bukti yang sebenarnya tidak bisa diajukan ke pengadilan khususnya. Makanya saya minta tolong untuk kepada lembaga bantuan hukum Muhammadiyah di sini LBH di sini. LKPH Pak kalau di sini. LKPH. Pelajari benar-benar legal standing, kedudukannya dulu. Dan alat buktinya di awal. Rata-rata mohon maaf saya tidak mengkerdilkan penyidik
kurangnya alat bukti dalam pengajuan. Oleh karena yang dibela ini adalah orang prodeo, sehingga sama-sama tutup mata. Disepelekan seperti itu. Sepelekan. Mestinya harus ini diperjuangkan. Ini masih iya. kurang alat bukti. Contoh misalkan kita ambil kasus narkoba, karena kebanyakan mahasiswa sini bukan di sini, maksudnya mahasiswa di Indonesia Iya. ini banyak yang terjerumus ke narkoba. Apakah harus dilakukan hukuman penjara? Kan tidak harus, semua harus melalui rehabilitasi. Padahal berapa gram yang dia pakai, 0,01 misalkan, Iya, kita ambil iya. itu dipakai sampel untuk uji lab, habis apa enggak? Uji lab habis. Bahwa ini narkoba, ini benar enggak narkoba? Kan diuji dulu. Iya, iya. Aturannya untuk menentukan bahwa dia pengguna atau dia yang membawa barang ini ada narkoba enggak, kan harus diuji lab dulu. Itu kan enggak pernah dipertanyakan oleh PH-nya ketika di awal, ketika seseorang ditangkap itu misalnya oknum mahasiswa, terus dia kedapatan membawa ya 0,01 atau 0,02, padahal dia nggak tahu ini pihak siapa. Di situ yang harus mahasiswa tekankan, kita coba uji lab dulu Pak, benar nggak ini punya siapa? Lah Iya, ketika di lab di situ sudah habis. Ya habis. Habis kan berapa persen yang Iya, dipakai? berapa proses. Nah, sehingga hakim itu harus jeli. Ini nggak perlu harus dibawa. Makanya kenapa kok lapas itu penuh. Over Overload. capacity, iya. Karena semua dimasukkan. Kan nggak perlu harus begitu, Iya. Bapak polisi, Bapak semuanya ya. Iya, betul Pak. Ya, mari kita sama-sama real menegakkan hukum ini. Ya, Betul. penegakan bukan hanya dengan punishment. Iya. Iya kan? Tapi dengan bimbingan, kan ada di rehab apa begitu. Gitu. Karena Nah. punishment itu juga sebagai ultimum remedium juga ya, baik hukum pidana kan ultimum remedium Nah, ya, Pak, ya. Sebagai itu yang obat, tidak obat pernah terakhir. dipikirkan oleh banyak para Iya. penyidik kita. Nah, makanya kenapa saya tidak pernah mau masuk ke dalam LBH maupun ke Prodeo? Karena rata-rata kita harus mengikuti irama dari permainan jaksa dan Iya. hakim, sehingga biar apa? Biar ini cepat selesai perkara itu. Saya tidak mau. Maka dari intuisi saya di sini, saya memang pro bono, tapi saya tidak mengatakan kepada pemerintah ataupun kepada Mahkamah Agung bahwa saya melakukan Prodeo. Baik. Memang banyak klien-klien yang saya bantu dengan biaya termasuk yang kemarin kertas leces BUMN itu ya, PT BUMN itu lawan kita adalah lawan negara. Itu mulai saya 100% saya biayai sendiri, sehingga sampai kertas leces bangkrut. Iya. Dan alhamdulillah walaupun saya tidak dapat apa-apa, tapi nama saya tetap dikenal oleh masyarakat. Betul. Jadi itu imbalannya bukan materi sebenarnya. Imbalannya banyak. Iya. Mulai jenengan dikenal masyarakat, bisa punya koneksi, bisa punya ilmu. Nah tadi Pak berbicara tentang pro bono dan prodeo, mungkin teman-teman juga masih awam ya Pak, apa sih sebenarnya Pak perbedaan dari pro bono dan prodeo itu sendiri? Oke, kalau pro bono itu adalah amanah dari Undang-Undang Advokat pasal 22 ya, Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa setiap advokat atau pengacara yang sudah beraktivitas wajib sesekali memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang tadi Iya. itu kan kepada kliennya yang membutuhkan, walaupun ya dalam kata petik walaupun ya klien ini tidak pernah meminta. Oke. Ya, Ya. artinya kata-kata seperti ini sebenarnya bisa dipahami bahwa pengacara tadi harus ikhlas. Gitu. Iya. Ya. Iya betul Pak. Sementara prodeo, prodeo itu adalah bantuan hukum yang diberikan kepada seseorang yang
terpidana atau tersangka yang sedang diajukan ke pengadilan dan ditunjuklah oleh pengadilan. Oh, baik. Setiap perkara yang menurut hakim itu ancamannya di atas 5 tahun itu wajib didampingi Oleh pengacara. advokat. Iya. Nah, kemudian di situ ditanyakan bahwa Anda punya penasihat Pengacara, hukum. iya. Saya tidak punya, yang mulia. Saya tidak punya anggaran, saya tidak punya. Di situ pemerintah wajib menghadirkan penasihat hukum yang terafiliasi Oh, di baik. pengadilan. Itu yang Oh. harus. Kalau teorinya bagus, Iya. prakteknya yang kurang bagus. Kenapa? Karena kalau sudah terafiliasi, otomatis harus mengikuti aturan Dari yang memberi yang memberikan afiliasi tadi. Iya. Siapa yang memberikan afiliasi? Pengadilan. Pengadilan. Maka jangan heran kalau Anda melihat di pengadilan ada pengacara prodeo kok gitu-gitu toh, ndak ada perlawanan kok. Ya besok saksi ya, besok pledoi, besok putusan celah. Iya. Tidak pernah ada yang namanya putusan celah dalam perkara prodeo. Prodeo. Karena tidak pernah dibuat bantahan. Eksepsi ya, Pak ya. Ya, nggak ada eksepsi, pokoknya langsung Langsung aja gitu ya. pembacaan perkara, ya, pembacaan perkara Iya. dilanjut langsung dengan pemeriksaan saksi, alat bukti, langsung Kesimpulan. Terus di mana letak Anda itu Pembelaan gitu ya. pembelaan? Apa itu yang dimaksud dengan prodeo? Prodeo. Bantuan hukum itu yang bagaimana? Betul. Ya. Iya, Pak. Itu yang harus kita kritisi anak-anak muda ini. Iya. Mohon untuk dibetulkan frasa ini, karena yang membuat undang-undang itu masih jauh dari harapan kita. Kalau tadi Pak terafiliasi ini tadi bagaimana Pak maksudnya? Jadi apakah mendaftarkan dari law firm itu mendaftarkan ke pengadilan atau bagaimana Pak? Ya, kebanyakan nanti itu dari lembaga hukum ya, LBH lembaga itu ya, Pak? hukum itu tadi dengan kualifikasi yang sudah terdaftar di Kemenkumham, ya, dengan pengalaman minimal setahun 600 kasus. Banyak juga ya Pak ya. Banyak. 600 kasus. Ya, Iya. baru bisa menggandeng atau bisa mengajukan untuk ke pengadilan. Ya, Baik. itu aturannya. Ya. Tapi praktiknya jarang. Jarang. Dari mana nanti orang-orang yang anak-anak yang mau belajar begini sehingga sulit untuk masuk? Sini yang akan terjadi akhirnya kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok inilah yang akhirnya membuat peradi tidak bersatu. Baik. Itu. Kemudian Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya prosedur pengajuan perkara pro bono dalam praktik di Indonesia ini Pak? Kalau pengajuannya kan, Iya. ketika seseorang itu dinyatakan sudah siap untuk diajukan ke pengadilan, ya, pertama dia harus, atau keluarga kan ya, di sini kan keluarga. Pertama hakim akan menanyakan kondisi ekonominya, kemudian dia menceritakan dengan sesungguhnya bahwa dia orang tidak mampu, maka melalui keluarganya dia mengurus surat keterangan tidak mampu, SKTM itu ya Pak? SKTM. Ini yang harus kita garis bawahi. SKTM ini kan mudah didapat. Iya. Ya, karena pada prakteknya ya, walaupun SKTM itu murah, tapi kok di prakteknya banyak yang mampu untuk membayar oknum-oknum pengacara prodeo. Ya, walaupun itu jumlahnya kecil. Ya, karena pengalaman saya sendiri begini, sebelum ke kantor kami, ini didakwa tindak pidana korupsi. Ya, Pokmas, kelompok masyarakat. Ya. Ya. Itu statusnya
dia ini adalah pembantu rumah tangga. Satu. Yang kedua, tukang kebun sekolah. Yang ketiga, maklaran ya. Maklaran apa itu, kayak orang jual dia beli. Oh iya. Broker. Yang keempat itu mahasiswa. Mahasiswa mana? Mahasiswa Unbar. Kasihan dia itu. Loh ya, akhirnya kan terputus ini. Iya. Yang keenam ya. Jumlahnya berapa? 6 ya. 6. Semua orang-orang yang tidak punya. Iya kan? Iya, Pak. Seharusnya di awal itu pihak penyidik kan harus mengajukan yang namanya bantuan hukum. Ya, Betul. prosedur ini tidak pernah dilalui sehingga mereka juga tidak paham bagaimana mengajukan saya supaya punya pengacara melalui prodeo ini tadi. Di sini yang harus disikapi, prodeo itu dimulai dari mana? Iya. Apakah dari penyidikan, dari pemeriksaan polisi, dari penuntutan jaksa, atau kenapa kok yang hanya selalu di pihak pengadilan prodeo ini? Nah, itu yang harus kita perbarui lagi. Seharusnya prodeo itu dimulai dari awal, dari sejak ketika dia diduga melakukan tindak pidana itu ya. Ya, karena ancaman korupsi itu kan nggak main-main. Iya. Yaitu minimal 4 tahun, maksimal ya sampai 20, bukan hukuman mati. Itu selalu dengan yang disebut pengacara terafiliasi dengan kepolisian. Ini yang saya bingungkan. Ini prodeo atau bukan? Itu yang sering saya perdebatkan. Jadi prodeo ini yang dari mana? Ya mohon maaf, saya juga harus mempertanyakan dari ini tingkatan prodeo yang mana ini gitu ya, tingkatan ini dimulai dari mana? Ini yang harus diperjelas. Ketika seseorang yang tadi ditangkap oleh kepolisian terkait tindak pidana narkoba atau korupsi, kemudian datang seorang pengacara karena ditunjuk oleh Polri sebagai apa? Prodeo atau bukan? Loh, saya ini adalah mitra. Kok aneh mitra kerja? Iya. Kan beda, Anda pembela, ini penuntut. Iya kan? Iya. Bukan mitra namanya itu, kan musuhan. Harusnya bersinggungan ya, Pak. Bersinggungan, makanya ketika sudah seperti itu banyak terjadi praktek-praktek yang tidak bagus. Makanya saya himbau kepada mahasiswa ya, jangan deket-deket yang namanya narkoba, bukan barangnya yang mahal. Yang mahal yang nangani sampean itu ya. Betul, nah, ya. itu. Iya Pak, baik. Terus Pak, kemudian tim riset kami ini kan juga mendapati adanya kata-kata mandatory pro bono dan voluntary pro bono. Nah, apa sih Pak mandatory dan voluntary pro bono ini? Bentar ya. Pak. Ini mandatori ini kan Mandatory amanat ini. itu ya. Iya, amanat ini. Bahasanya yang terlalu. Iya, sebenarnya mudah tapi bahasanya itu ya Pak. Iya. Jadi kalau ini saya masih bingung, ini mandatori ini bahasa yang terangkum dalam undang-undang advokat atau ini penjabaran dari, atau ibaratnya ini instruksi atau pelaksanaan dari undang-undang. Kalau saya tahu itu hanya kewajiban untuk yang persyaratan memberikan, yang tadi itu ya Pak, yang apa namanya, harus setidak-tidaknya menangani perkara hukum, bantuan hukum cuma-cuma itu ya Pak. Dia itu diberi kewajiban untuk memberikan. Jadi gini, saya punya LBH untuk bisa berafiliasi dengan pengadilan. Kan tadi harus minimal punya 600 kasus untuk grade C, ada grade-grade juga. Karena itu berhubungan dengan finansial pendanaan. Baik. Kalau grade C itu 60 juta. 60 juta ya Pak Surya? 60 apa 40? Nah, 60, semakin grade-nya tinggi, semakin gede uangnya. Semakin besar di situ. Iya. Sekarang kita pakai logika. Ya, mohon maaf Mbak ya. Iya Pak. Kalau kita ingin dapat uang banyak, berarti harus apa? Banyak mendapatkan pro bono. Banyak mendapatkan pro bono. Iya kan?
Kalau banyak pro bono gitu berarti apa? Ngawur apa enggak? Ngawur. Ya ngawur setahun 600 kasus pokoknya. Banyak loh itu Pak, 600 Ya, iya. kasus itu. Pokoknya ini tak bela wis Gila, bah, gila. nanti diputus apa yang penting saya ada akumulasi. 1 bulan saya targetnya 30 44 bulan di situ. Ya. 1 bulan 30 sampai per hari 1 ya Pak itu. Ya. Ya Iya. kan? Iya Pak, betul. Nah, kalau volunteer ya seperti saya ini, ketika seseorang datang, saya tidak punya Pak. Makanya persyaratan yang diajukan saya tidak minta kamu harus SKTM kah, kamu apa enggak. Sepanjang kamu keluargamu mengakui bahwa saya orang nggak punya, saya bantu. Itu artinya sukarela dan kita tidak bisa membuktikan kepada untuk memperoleh afiliasi tadi ini Iya. karena tidak ada. Iya betul. Iya kan? Iya. Baik. Kemudian Kalau mandatori itu penunjukan, kayak gini tadi itu kan setiap pengadilan di pengadilan itu kan ada advokat yang di ruangan. oh, ruangan ada advokat. ruangannya sendiri Nah, ya, betul Pak. Setiap organisasi sekarang karena terlalu banyaknya Banyak UA ya, maka mengirimkan itu dari Pradimaraya Iya. ya 5, Pradi RBA 5, 5. Pradi Soho 5. Kenapa saya gini terus? Karena saya dari tiga-tiganya. Saya dari Soho juga, RBA saya dari juga. RBA, dari Maraya. Iya. Ya. Itu yang ditunjuk. Dan itu ada kalau supaya tidak rebut ya, Iya. dibuatlah jadwal piket. Pengadilan tadi membentuk jadwal piket Senin dari Maraya berapa, dari Soho berapa, dari RBA berapa. Ya. Iya. Sehingga kala dulu tidak adanya aturan piket seperti ini banyak terjadi bersinggungan. Ketika ada seseorang masuk ke dalam ruangan bantuan hukum, semua berebut. Dengan saya dulu dengan saya gitu. Sampai ada piketnya juga ya Pak itu tadi. Ada, makanya Iya. supaya itu dibagi. Oh, oke. Ya, dari Maria sudah dapat 1 jam 9 tadi. Baik. Jam 10 RBA 1, dari Soho 1. Jadi masing-masing biar adil. Karena target tadi itulah. Iya. Kalau satu kelompok menguasai yang 2 kelompok nggak dapat, insya Allah besok gugat-gugatan sendiri. Iren-irenan Pak. Nah, bukan Iren kan sama-sama pengacara Oh digugat. iya, digugat ya, Pak, ya? Menggugat ini digugat karena pro bono saya nggak cukup Iya. ya kan, tak gugat Iya. seperti itu. Repot ya. Iya. Terus Pak, pernah nggak? Ini saya penasaran nih Pak, pernah nggak Pak ada orang yang datang ke kantor jenengan, kemudian bilangnya tidak mampu, tetapi ternyata diketahui mampu gitu Pak? Apa pernah nggak sih Pak terjadi dalam prakteknya seperti itu? Ada. Oh ada ya Pak? Ada. Terus bagaimana cara Bapak menangani hal tersebut itu? Saya kembalikan lagi kepada hati saya dulu. Dan saya bilang ke rekan saya, rezeki itu sudah diatur, kamu nggak usah bingung. Kita nggak dapat di sini, tapi di lain hari ada. Ada seperti itu. Iya ya Pak. Kita nggak disangka-sangka. Iya. Dari Jombang, klien ini dari Jombang datang ke Malang, tanya pengacara Indrabayu. Datang ke Pasuruan, lo kan Ya di Allah, Malang iya. banyak. Iya. Berapa dia bayar kita? 180 juta. Pak, saya ini aman gini-gini apa supaya gini, tolong ya. Sudah Pak, taruh Iya. sini barang kita lempar, Iya. kita yang jualkan ini selesai. Sehingga Pak Kapolsek maupun dia kan karena waktu itu tekan Kapolsek yang Kapolres, iya kan? Iya, Pak. Dia ketakutan, kita tinggal telepon aja. Dan rekan saya kemudian telepon Polres Sidoarjo, sudah beres. Dari berapa nilainya itu, 300 berapa dia? 350, 180 dikasihkan kita. Hanya dalam waktu 2 hari. Itu yang saya bilang, tekankan, rezeki itu Rezeki. tidak harus dari sini dan harus sini. Tapi ketika Anda menangani perkara dengan rezeki yang dianggap, wah ini mek sakme nih, Iya. saya bisa yakinkan orang itu akan tidak pernah selesai ngerjakan,
dan juga tertekan hidupnya. Iya. Karena itu tadi dia merasa duit desa ini nggak dikerjakan. Terlalu money oriented ya Pak ya. Nah, itu. Iya. Ada juga yang klien ini malah nantang mau berapa, ya, karena lawannya juga besar. Yaitu Polda. Besar juga. Ini yang dilawan sangat besar. Polda. Tapi klien kita juga orang polisi juga, sehingga kan harus kita gunakan dari Kapolri untuk minta keadilan sesama anggota. Oh, ya, alhamdulillah beliau sudah meninggal. Lah karena sama-sama petinggi ya. Iya, Pak. Nggak tahu ya ini Iya. berhenti sampai di sini, kasus ini berhenti dan sudah clear, wis tutup. Kasihan saya juga. Betul. Ya. Kemudian Pak, saya penasaran juga parameter atau tolak ukur Bapak Indra ini dalam menilai keberhasilan sebagai advokat pro bono ini, parameternya sebagaimana Pak? Bapak katakan berhasil nih saya sebagai advokat pro bono? Sebenarnya yang dimaksud ini parameter menjadi pro Advokat. bono atau menangani perkaranya pro bono? Menangani perkaranya pro bono. Hukum Iya, Pak. kita merasa kalau Betul, Pak. parameternya menjadi pengacara pro bono, ya sulit. Iya, Kalau Pak, ya. menangani perkara pro iya. bono, artinya gini, yang pertama kita harus perkuat teori hukumnya dan tidak malu bertanya kepada ahlinya. Ya, karena saya juga bawa ini ada klien pro bono. Ya, ada saya bawa tadi itu. Iya. Bahwa yang kita lawan ini mafia tanah. Ya, yang melibatkan dari unsur pemerintahan, dari unsur pertanahan dan unsur kepolisian, dan alhamdulillah dari unsur kepolisian kemarin sudah kita pindah. Nggak tahu dipindah kemana itu. Yang STR-nya sudah keluar. Yang dari unsur BPN sudah mulai kata-ketir mau minta maaf apa gitu. Yang dari pemerintahan habis pulang haji siap untuk membela kita. Nah, artinya begini, untuk yang benar-benar ingin menjadi pengacara pro bono, perkuat background Anda dulu. Sehingga Anda akan dikenal sebagai siapa Anda. Seperti Anda ingin menjadi seorang singa. Sebelum menjadi singa kan dia harus menjadi Sumba ya, anak singa itu kan Simba. Iya, yang kecil itu. Nah, berarti dia harus belajar memperkuat dulu. Iya. Ketika dia sudah kuat dan besar, sehingga dalam membela orang-orang yang nggak punya, Anda juga akan disegani. Tapi kalau Anda belum kuat, hanya meongan kucing yang akan terdengar, bukan aungan singa. Ya, jadi parameternya untuk menjadi pro bono, Anda harus kuat sendiri, atau di dalam berita saya di mana itu Jawa Pos, memerdekakan diri baru memerdekakan orang lain. Artinya saman harus kuat, saman harus terbebas dari semua, baru saman bisa membantu orang lain. Iya, betul. Itu. Ya, tapi kalau kita masih berkutat di panci sotil, pulang dari rumah ada sotil panas wajahnya, sulit untuk membantu, karena kita juga sama-sama perlu bantuan. Nah, kebanyakan yang ikut-ikut seperti itu karena masih berkutat, masalah ekonominya masih kurang. Jadi seharusnya ya, ini pendapat saya ya, silakan rekan-rekan pengacara mau mendebat, untuk menjadi pengacara pro bono Anda harus kuat dulu, baik finansial maupun koneksi. Seperti Hotman Paris itu, saya akui memang dia ketika dia menjadi pengacara pro bono si A si B, wajar, finansial kuat, koneksi kuat. Tapi ketika Anda tidak punya nama kemudian menjadi pro bono, saya berpikir dua kali, apakah Anda benar-benar membela beneran atau Anda hanya ingin mencari kesempatan, yaitu pansos. Makanya pengacaranya siapa itu, Peggy ya, pengacara yang Pak, kasus Vina ini ya, Peggy. Saya nggak yakin, karena dari background pengacara-pengacara ini masih kurang kuat semua. Iya kan?
Harusnya dari salah satu, kayak kemarin sebenarnya yang sudah maju itu Simanjuntak itu siapa itu pengacaranya itu Komarudin Simanjuntak itu kuat dia sekarang ya, maka dia berani melawan Bareskrim ya. Iya. Nah, seperti itu kalau mau Anda menjadi pro bono, pengertian pro bononya seperti itu. Iya, Pak. Sebelum menjadi pro bono Anda jadi pro deo aja dulu. Ya. Di Prodeo kan 600 kasus, jadi Anda memperkuat. Nah, Iya, iya. Ini menarik juga nih Pak. Saya baca di Jawa Pos Radar Bromo Awards ya Pak tahun 2022 ini ada Bapak menerima penghargaan itu ya Pak ya. Iya. Jadi di sini tuh headline-nya adalah komitmen kawal keadilan untuk wong cilik. Mungkin bisa diceritakan Pak bisa mendapatkan awards itu Pak. ya awalnya ketika itu saya menjadi pengacara pasar. Kalau di sini pasar Blimbing ya, Pasar yang Blimbing. kasus itu ya. Iya. Kalau di Pasuruan itu pasar besar atau pasar Senggol. Oh. Karena mereka sudah lama menempati pasar itu dan tiba-tiba mau dibangun 2010 waktu itu mau dibangun oleh pemerintah kota, sehingga para pedagang ini mengeluh karena mereka adalah harapan satu-satunya untuk ekonomi keluarganya. Sehingga saya didatangi ketua paguyuban pasar Senggol Kota itu Pasuruan, dan kemudian saya membentuk tim ya untuk mendiskusikan di dalam pasar ini. Ternyata ada peraturan gubernur juga ada perdanya nomor 10 juga ada, perda 10 tentang pasar di Kota Pasuruan, sehingga ini bertentangan dan belum waktunya untuk digusur atau dibangun. Iya. Nah, kemudian datanglah wartawan senior dari dari Jawa Pos. Pertama yang dia tanyakan, apakah Anda murni membela? Ya kan? Iya. Kalau murni atau tidak silakan tanya kepada yang saya bela. Karena saya kan tidak mungkin objektif ya. Iya. Ya, biarkan dari mereka. Ketika ditanya para pedagang pasar yang kurang lebih 2.500 pedagang pasar, Ya Pak ya 2.500. apakah dimintai uang Iya. oleh Pak pengacara ini? Sesen pun tidak minta Bapak ini, malah kita urunan 1000-an. 1000 kali 2.500 berapa? Sekitar 2,5 juta. Iya, 2.500.000. Itu saya kasihkan ke ketua paguyuban untuk memberi makan, atau setiap pertemuan ada jamuan makan. Iya. Nah, di situ di rumah orang kan nggak mungkin di rumah pedagang Nggak kasih didatangi. suguhan gitu ya Pak ya. Sehingga mereka benar-benar begitu tersentuh, dan alhamdulillah tidak sampai sekarang tidak pernah diutik-utik yang namanya pasar besar. Dari situlah kemudian pihak wartawan dari Jawa Pos dulu itu masih Dahlan Iskan ya, Iya. terus mengikuti pergerakan saya sampai kemudian saya diwawancarai khusus seperti ini. Iya. Inspirasi Iya. Kota namanya. Ya, Baik. sehingga saya ada di Jawa Pos 2012 itu nama Toko Pasuruan Indrabayu, inspirasi bagi pengacara muda. Oh. Terus berlanjut kemudian dengan banyak membela termasuk kertas leces ini. Iya. Juga terus membela orang-orang yang narkoba, ya kan. Iya Pak. Terakhir kasus anak orang nggak punya yang diperkosa 4 orang yang ditangani oleh LSM, tidak jalan-jalan. Ketika kita turun ternyata sudah ditangkap, tidak tahunya adalah anak tokoh-tokoh pejabat. Nah, sehingga Jawa Pos tertarik bahwa ternyata Pak Indra ini orangnya tidak neko-neko atau memang lurus dan benar-benar membela. Sehingga di tahun 2022 ditawari untuk mendapat award ini bersama waktu itu satu meja dengan
Wali Kota Surabaya, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf, Bupati Pasuruan Irsyad, terus dari Pemprov itu sekdanya, sekda Prof, ya, sama Wali Kota Probolinggo, siapa itu Habib Hadi, dan Ketua DPR yang sekarang Anwar Sadat. Nah, itu foto banyak ada. Masya Allah, hebat Di banget situ. ya Pak ya di 2022 ya Pak Ya. awards itu. Nanti akan ada awards selanjutnya Pak untuk Bapak berarti. Amin. Sekarang banyak yang nawar award, saya sekarang tidak ingin mau award-award. Loh, kenapa Pak? Karena saya ditegur oleh kiai saya, artinya saya sudah mulai nggak ikhlas. Oh, Berarti dianggap saya ini ujuk. ujung. Ya, walaupun nama saya Indra Bayu, tapi saya tetap ngaji. Makanya gandengan dari pengacara itu adalah harus diperkuat keimanannya. Keimanan. Karena Ilmu agama godaan- juga penting ya Pak ya. Betul. Karena pengacara godaannya itu banyak, Banyak dan besar-besar ya Pak. besar, guys. Iya iya Pak. Artinya gini, mohon maaf saya Ya. nggak mau sombong apa nggak dikira saya sudah nggak mau menerima award, maka saya wakilkan rekan saya nanti. Bismillah. Iya, karena saya ingin fokus benar-benar Iya. membantu masyarakat untuk celengan saya di akhirat nanti. Masya Allah. Itu yang penting. Susah ya Pak ya kalau Iya. kepikiran kayak gitu tuh udah orientasinya Lah, dunia memang- akhirat ya Pak ya. Ya, kalau kita sudah mulai benar-benar menekuni Iya. kehidupan, ternyata itu dunia itu kecil. Kecil. Tapi yang buat besar kan kita ribut sana sini, Iya. kenapa? Hmm. Kadang saya juga berpikir ketika sidang, buat apa sih ribut-ribut atas dunia? Kadang seperti itu. Iya, tapi karena hukum kita seperti itu yang mengharuskan, ya kita tetap harus jalan seperti itu. Iya. Iya. Bahkan tadi saya lewat sini ada kutipan bagus di sini. Iya. Iya, sudah dikirim Pak Surya kutipannya itu. Surat An-Nisa itu ya Pak ya. Ya, itu langsung saya bergetar, takut sekali nih. Ya, kok Itu bisa? selalu dibaca pada saat acara-acara di Fakultas Hukum Pak. Jadi itu adalah ayat yang selalu Itu dibaca. Saya sangat berterima Iya. kasih dan ini menginspirasi saya masuk. Mana Pak Surya kok nggak ada? Artinya ini yang akan saya pakai dalam Iya. setiap kesimpulan persidangan. Sehingga karena sekarang lawan saya itu adalah majelis hakim. Iya. Anda ini harus benar-benar adil gitu loh. Siapa yang menegur mereka? Iya. Nggak ada sekarang kan. Karena apa? Dicontohkan oleh pimpinan mereka sendiri Mahkamah Agung dengan rusaknya tatanan aturan di mana batas usia pilkada bisa dirubah. Itu kan bukan kewenangannya Mahkamah Agung, itu kewenangannya pengadilan ton atau pengadilannya pilkada, yaitu KPU kan. Iya, KPU. Tuh, kenapa kok jadi seseorang boleh di sini kehancurannya? Maka dari situ ini adalah saya kutip lagi ya. Iya, Pak. Iya. Monggo. Di dalam surat Quran surat An-Nisa 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Saya baru tahu di sini ternyata di Al-Qur'an ada. Ada. Berarti profesi pengacara, profesi polisi, profesi hakim Hakim. itu ada sebenarnya, ada tanggung jawabnya. Iya. Menjadi saksi karena Allah. Begini, kita ini kan saksi, baik Iya. hakim, pengacara maupun jaksa itu adalah saksi dalam perkara orang ini, Betul. iya kan? Walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Artinya dalam saya membela, walaupun membela diri, membela Keluarga, atau masyarakat, kerabat, iya. Jika yang terdakwa kaya ataupun miskin. Miskin. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di Al-Quran ada pro bono Pro juga bono, enggak? iya. Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Iya. Kalau sudah tahu Allah itu ini baik, kenapa Anda kok masih mempertanyakan tentang yaitu tadi masalah cuma-cuma gratis?
Nah, itu ya. Iya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Berarti kan apa? Karena nafsunya ingin Iya. mendapatkan keuntungan karena itu tadi. Karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar balikkan, nah ini banyak pengacara yang balik ya, fakta ya Pak ya. atau enggan menjadi saksi ya, maka kata Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus bagaimana tanggung jawab kita sebagai Iya. pengacara? Betul. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, last question sebelum kita masuk ke question box ya Pak. Jadi tips atau trik khusus dari panjenengan kepada saudara-saudara atau rekan-rekan kita di luar sana untuk bisa menjadi advokat yang memiliki komitmen untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma ini tadi Pak. Tips dan triknya. Tipsnya kepada pengacara supaya kita kembali kepada filsafat hukum. Kembalikan kepada filsafat hukum dulu, kita mempelajarinya bagaimana. Kembalikan diri kita. Kalau Anda ingin materi, tetap semua itu ada masanya. Iya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jangan karena kamu melihat saat ini orang itu hebat itu. Ya, dia masanya di masa berapa? Iya. Contoh, saya kan dulu panutannya adalah Hotman Paris. Ternyata ketika di umur saya Hotman Paris juga sama, terlunta-lunta begini. Iya. Nah, sekarang umur berapa Hotman? 60 lebih kan? Iya. Baru bisa menikmati, baru bisa bergoyang dengan karaoke, baru bisa apa itu Lamborghini-an. Kalau tips saya, lakukan hari ini, sukai apa yang kamu sukai, jalankan dengan hati yang ikhlas. Iya. Ibarat bahwa pekerjaanmu itu adalah sesuatu hobi yang menyenangkan, sehingga kamu mengerjakannya dengan ikhlas. Senang dan ikhlas tadi, Senang Pak. dan ikhlas. Betul. Itu. Mungkin kita langsung masuk ke question box ya Pak. Jadi question box ini adalah pertanyaan dari netizen Pak. Ada. Ada, iya Pak. Live ya. Iya. Oke, dari It's MM Hismail. Dalam memberikan layanan pada kasus bantuan hukum cuma-cuma, apakah sama dengan klien yang membayar secara full? Dan bagaimana memastikan bahwa klien pro bono mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan klien berbayar Anda? Ini berarti pengalamannya dari Pak Ismail ini, ya. Ketika mungkin ada saudara atau ada kerabat Iya. itu mendapat bantuan hukum Iya. dengan cuma-cuma, di satu sisi dia disuruh bayar full. Artinya gini, bahwa yang namanya pelayanan hukum ini saya harus lihat ke situ ya. Ke sini boleh Pak, lihat pertanyaannya di sini. Nah, boleh nggak? Iya. Setiap pelayanan hukum itu harus sama. Artinya tidak ada perbedaan membayar ataupun tidak, karena yang dipelajari adalah fakta hukumnya. Ketika perkara tadi itu apa yang dia tangani, fakta hukumnya bagaimana, pasal yang disangkakan bagaimana, itu sama, pelayanannya nggak ada bedanya. Karena dari tahapan-tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ya kan, sampai ke pengadilan itu sama, tidak ada perbedaannya. Ya, yang dimaksud di sini apakah sama atau beda? Apa yang menurut Anda berbeda? Nah, itu yang Anda bisa tanyakan kepada pengacara Anda yang kalau Anda itu membayar full atau tidak. Loh Pak, kalau di dalam hukum acaranya kan begini, kenapa kok Bapak tidak begini? Lah itu boleh ditanyakan. Seperti itu. Tapi secara prosedurnya kan sama ya Pak ya? Baik Sama yang semuanya. pro bono ataupun yang berbayar. Sama. Ya. Mungkin yang membedakan kalau orang yang bayar wajahnya senyum-senyum, yang gratis mungkin kedus gitu ya. Nah, itu ya cara memastikan Anda mendapat perlindungan hukum yang sama, tinggal lihat cara dia memandang Anda, apakah dia tersenyum atau ketus. Lah, sudah Anda akan tahu dari mimik wajahnya ya. Nah, berarti sama nggak niat belanya aku, Pak, Bu. Nah, di situ Anda bisa tahu. Kata siapa? Kata Pak Indra gitu aja. Itu ya Mas Ismail ya, tolong dicatat ini. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi satu lagi. Oh, dari Ulfiah.
Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam praktik advokat sebagai advokat pro bono? Dalam praktek advokat pro bono, dalam praktek maksudnya dalam menangani perkaranya Perkara pro bono berarti Pak, kalau dilihat dari kata-katanya ya Pak, dalam Ya, menangani perkara dalam pro bono. Tantangan terbesar dari orang-orang yang pro bono adalah dari pihak pengacara lawan. Karena berupa iming-iming. Nah, maka sebelum menjadi pro bono sampean harus kuat dari segi fisik, segi keuangan dan semua koneksi. Kalau Anda tidak kuat apa-apa ketika lawannya kuat, wani piro. Itu tantangan terbesarnya adalah dalam diri Anda sendiri, bahwa Anda harus teguh dalam membela perkara ini. Pak. Berapapun yang ditawarkan lawan, kalau Anda punya komitmen terhadap diri, Anda akan mempan. Teguh pendirian ya Pak ya? Ya, teguh pendirian. Tantangan terbesar yang Anda hadapi adalah diri Anda sendiri. Kadang ada juga memang berniat pro bono, tahu lawannya kuat dan berduit. Waduh. Wis Pak, ini nanti bisa kita selesaikan ini. Nggak sampai ke meja hijau ya apa Pak, wani piro? Sama dibayar berapa sama? Aku kan pro bono gak bayar Pak, gitu kan. Nah, ketika lawan tadi ngopi-ngopi di Starbucks apa di Starbucks di boykot ya sekarang. Pak, jangan Pak. Di kafe apa yang Malang ini yang ramai? Kalau Lafayette. Iya Pak. Di Lafayette itu ya. Oh, itu Pak Yusuf, salam Pak Yusuf ya. Itu akan ditawari, sudah wis kita selesaikan di sini. Anda mau berapa ini? Waduh. Kan enggak tahu klien kita. Apakah itu masuk kode etik? Masuk. Pak, masuk. Karena mengkhianati kepercayaan dari klien, amanah dari klien. Berarti dari agama sudah dosa, dari kepercayaan etik juga etik. Nah, itu tantangannya. Sudah habis. Ya, mungkin sudah habis ini Pak pertanyaannya. Makasih banyak ya Cuma Pak Indra Bayu udah mau bergabung di sini. Jujur saya pribadi mendapatkan pengalaman yang berharga juga dari panjenengan juga. Sama-sama. Mungkin rekan-rekan di luar sana juga sama ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di podcast Diksi. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bertemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.